Yo halo guys, gimana kabar hari esok? Masih belum tahu? Baguslah kalau begitu. Sambil menunggu hari esok, mending kita nonton film mata-mata yang berjudul Black Widow, di mana bercerita tentang aksi seorang wanita mata-mata terlatih yang bernama Natasha Romanoff yang bekerja di sebuah organisasi misterius Rusia. Meskipun telah diketahui bahwa karakter Natasha telah mati pada film Avengers Endgame, hal ini tidak menurunkan minat penggemar Marvel untuk mengetahui asal-usul Black Widow dan sejarah kelamnya sebagai pembunuh dan agen mata-mata rahasia. Oke, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota bernama Ohio pada tahun 1995. Di sana ada dua orang anak yang sedang bermain di halaman belakang rumah. Anak yang berambut biru bernama Natasha Romanoff dan anak yang berambut pirang bernama Yelena Belova. Mereka berdua merupakan kakak beradik. Ketika sedang bermain, Yelena tiba-tiba jatuh dan segera dihampiri oleh ibunya yang bernama Melina. Setelah itu, mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Pada malam harinya, ketika akan makan malam, ayah mereka yang bernama Alexi pulang ke rumah. Alexi memberitahu Melina jika ada beberapa masalah dan mereka harus pergi dari tempat itu. Dan Alexi mengatakan jika mereka hanya punya waktu 1 jam untuk pergi dari tempat tersebut. Akhirnya mereka semua bergegas untuk berkemas lalu pergi meninggalkan rumah mereka. Alexi membawa anak dan istrinya menuju ke sebuah tempat di mana terdapat sebuah pesawat yang ternyata mereka sembunyikan untuk keadaan darurat. Namun belum sempat pesawat lepas landas, tiba-tiba datang mobil polisi mengejar mereka dan menembaki pesawat yang mereka tumpangi. Alexi pun mencoba meloncat ke sayap pesawat untuk menembak balik mobil polisi, sedangkan istrinya Melina mengemudikan pesawat. Namun Melina malah terkena tembakan dan akhirnya Natasha pun membantu ibunya untuk memegang kendali pesawat. Dan akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran polisi. Keesokan paginya, mereka sudah sampai di Kuba yang merupakan pangkalan militer Rusia. Setelah turun dari pesawat, Melina segera dibawa oleh para tentara agar dilakukan perawatan cepat karena terkena tembakan. Dan kedatangan Alexi pun disambut oleh Jenderal Dreykov. Natasha dan Yelena dipisahkan dari ibunya yang akan menjalani perawatan. Hal tersebut sempat membuat keduanya histeris dan segera ditenangkan oleh ayahnya Alexi. Kemudian mereka disuntikan obat penenang. Para tentara pun membawa pergi Natasha dan Yelena dari pulau itu. Natasha dan Yelena merupakan anak yatim piatu yang terlantar. Mereka akhirnya dimasukkan ke dalam organisasi bernama Red Room, di mana banyak anak yatim piatu yang bernasib sama dikumpulkan dan mereka semua dilatih untuk menjadi mata-mata super. Dalam organisasi tersebut, mereka dilatih layaknya latihan kemiliteran. Mereka disebut dengan istilah Widow. Dan hari itu merupakan pertemuan terakhir Natasha dengan keluarganya. Scene berpindah di mana 21 tahun telah berlalu dan kini Natasha sudah beranjak dewasa. Terlihat seorang menteri bernama Rose dengan pasukan elitnya datang ingin menangkap Natasha di sebuah gedung. Namun mereka tidak menemukan Natasha dan hanya menemukan alat pendeteksinya. Ternyata Natasha sudah melarikan diri dari gedung tersebut. Di sisi lain, di Maroko terlihat ada dua penembak yang sedang mengawasi seseorang yang bernama Oksana dan bersiap untuk menembak. Sadar bahwa dirinya sedang diawasi, Oksana mencoba melarikan diri. Kemudian seorang penembak bernama Yelena mencoba mengejarnya dan berhasil menemukan Oksana hingga terjadilah perkelahian antar keduanya. Yelena pun menusuk perut Oksana dan mengambil sebuah paket yang dibawa oleh Oksana. Namun saat itu Oksana menyemprotkan sebuah cairan merah ke mata Yelena yang membuat Yelena tersadar dan akhirnya minta maaf kepada Oksana. Yelena kemudian membuang alat pelacak pada tubuhnya. Ternyata Widow tersebut adalah Yelena, adik dari Natasha. Sebelum Yelena pergi, Oksana yang sudah sekarat sempat berbicara kepada Yelena dan mengatakan agar Yelena memberikan gas merah itu kepada Widow yang lain agar mereka ikut tersadar. Lalu Yelena pun segera kabur membawa gas merah tersebut. Di sisi lain, Jenderal Dreykov tahu bahwa Yelena sudah sadar dan berkhianat atas laporan dari agen Widow yang pergi bersama Yelena sebelumnya. Mereka lalu mengaktifkan Taskmaster, yaitu sebuah program untuk memburu Yelena. Taskmaster itu dibuat untuk menirukan siapapun yang pernah dilihatnya. Scene kemudian berpindah ke Natasha yang tinggal di Norway.
Natasha sedang dalam pelarian yang membuatnya selalu berpindah-pindah antar negara agar tidak mudah dilacak. Setelah selesai berbelanja, Natasha kembali ke tempat persembunyian dan bertemu dengan temannya yang bernama Mason. Mason memberikan Natasha sebuah paspor berisi identitas palsu untuk membantu Natasha yang sedang dalam pelarian. Sebelum pergi, Mason mengatakan bahwa dia sempat mengambil barang-barang Natasha di apartemennya di Budapest. Natasha lalu memasukkan barang-barang itu ke dalam mobil. Ketika malam hari tiba, listrik tiba-tiba saja padam karena kehabisan bahan bakar. Natasha pun terpaksa pergi ke kota untuk membeli bensin. Dalam perjalanan, mobil yang dibawa Natasha tiba-tiba meledak. Namun untungnya Natasha tidak mengalami luka yang serius. Natasha mengira hal tersebut ulah dari Menteri Ross, namun ternyata itu adalah Taskmaster. Lalu Natasha melawannya dan terjadilah perkelahian. Taskmaster ternyata tidak datang untuk membunuh Natasha, melainkan ia mengincar sebuah box yang berada di dalam mobil Natasha. Karena tahu tujuan Taskmaster itu, Natasha segera mengambil box tersebut. Namun karena Taskmaster itu terlalu kuat yang membuat Natasha akhirnya terlempar ke dalam sungai. Natasha sempat mengambil isi di dalam box tersebut. Pada saat itu Natasha pun akhirnya selamat dan berhasil lari dari kejaran Taskmaster. Ternyata isi dari box tersebut adalah cairan merah yang sebelumnya diambil oleh Yelena, dan di antara cairan merah itu diselipkan sebuah foto masa kecilnya Natasha dan juga Yelena. Natasha pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Budapest, di mana tempat diambilnya box tersebut oleh Mason. Ketika sampai di apartemennya, Natasha bertemu dengan adiknya Yelena. Namun karena tidak pernah bertemu, Natasha dan Yelena malah berkelahi lantaran tidak saling mempercayai satu sama lain. Karena mereka sama-sama kuat dan tidak saling terkalahkan, akhirnya membuat Natasha dan Yelena berdamai. Natasha mempertanyakan kepada Yelena mengapa Yelena mengirimkan serum gas itu yang membuat Natasha hampir mati. Yelena mengatakan itu adalah gas merah untuk mengeluarkan efek kendali yang dilakukan oleh Red Room kepada Widow. Yelena juga mengatakan jika Jenderal Dreykov masih hidup. Mendengar hal itu membuat Natasha menjadi kaget lantaran Red Room pernah ia lumpuhkan dengan membunuh Dreykov dibantu oleh Clint Barton. Ketika akan pergi, tiba-tiba salah satu ruang apartemen mereka meledak. Ternyata ada beberapa pasukan yang masuk untuk menangkap Natasha dan Yelena. Natasha dan Yelena melawan sambil kabur dari tempat itu. Karena di bawah apartemen sudah dikepung, Natasha dan Yelena pun mencoba kabur lewat atap. Mereka lalu menggunakan sebuah pipa beton untuk kabur. Setelah berhasil kabur dari pasukan yang mengejar di apartemen, mereka kembali menaiki sebuah motor, tapi sayangnya mereka kembali dikejar oleh Taskmaster dan seorang widow yang mengejar menggunakan sebuah motor. Setelah selesai kejar-kejaran dengan Taskmaster yang pada akhirnya Natasha dan Yelena pun selamat, mereka kembali bersembunyi di sebuah saluran udara. Di mana saat itu Natasha mengatakan kepada Yelena bahwa dia pernah mengorbankan anak dari Dreykov dan mengalahkannya. Tapi ternyata Dreykov masih hidup. Yelena lalu mengatakan kegunaan gas merah itu dan kendali yang dimiliki Dreykov terhadap para widow. Jadi gas merah itu diperlukan untuk menyadarkan para widow lainnya dari pengaruh Dreykov. Mereka berdua sepakat untuk menghabisi Dreykov. Akan tetapi permasalahannya untuk menemukan lokasi Red Room bukan hal yang mudah lantaran lokasinya selalu berpindah-pindah. Namun Natasha dan Yelena tidak mau menyerah dan terus berusaha. Natasha kemudian terpikirkan jika kemungkinan ayah mereka Alexei mengetahui di mana lokasi Red Room itu. Keesokan paginya mereka bertemu dengan Mason dan meminjam sebuah pesawat untuk bisa pergi ke sebuah penjara, di mana di penjara tersebut terdapat Alexei. Mereka berniat untuk menunjukkan jalan kabur kepada Alexei agar dapat membantu menemukan Red Room. Scene pun berpindah ke sebuah penjara yang berada di tengah gunung salju, di mana Alexei yang sedang sibuk main panco dan mengalahkan semua orang di sana, termasuk orang yang paling besar yang ia patahkan pergelangan tangannya. Alexei lalu dipanggil karena ada sebuah paket untuk dirinya. Paket tersebut ternyata berisi boneka Red Guardian yang di dalamnya ada alat komunikasi. Alexei memakai alat itu dan mendengar suara Natasha yang akan menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut, dia langsung menghabisi petugas yang ada di situ, lalu lari menerobos untuk kabur. Natasha sudah menunggu di atas dengan helikopter. Dia kemudian menyuruh Alexei naik ke tingkat atas, tapi tidak berhasil.
Melihat hal tersebut, Natasha pun turun untuk membantu dan melawan petugas penjara. Namun sayangnya helikopter yang mereka gunakan malah ditembak terus-menerus oleh petugas yang berada di atas gedung. Akhirnya Yelena menembak dan membuat salju di tempat itu longsor dan langsung mengarah ke penjara. Para napi dan petugas segera masuk ke dalam dan Natasha pun berhasil naik ke tali helikopter dan meraih tangan Alexei untuk membawanya kabur dari penjara tersebut. Alexei tentu saja sangat senang diselamatkan oleh kedua putrinya. Namun Natasha mengatakan jika ia menyelamatkan Alexei lantaran ingin mengetahui lokasi keberadaan Red Room. Namun tak disangka Alexei ternyata tidak tahu sama sekali tentang lokasi Red Room tersebut. Lantaran Dreykov memenjarakan Alexei seumur hidup. Namun Alexei mengatakan jika mereka bisa menanyakan lokasi Red Room kepada Melina. Karena Melina pasti tahu lokasi Red Room itu. Mendengar hal tersebut, Natasha dan Yelena kaget berarti ibunya masih hidup. Mereka mengira ibunya tidak selamat ketika kejadian tertembaknya Melina pada scene sebelumnya. Alexei mengatakan bahwa Melina adalah seorang ilmuwan cerdas yang lebih dulu bertemu dengan Dreykov. Melina ternyata tinggal di sebuah peternakan kecil di mana di peternakan itu ia memasang sensor yang memungkinkan Melina mengetahui kedatangan seseorang. Melina pun mengetahui jika yang datang adalah Alexei bersama kedua anak angkatnya yaitu Natasha dan Yelena. Melina mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk ke rumahnya. Akhirnya mereka berempat pun kembali seperti sedia kala. Namun ketika sedang makan, Natasha langsung menanyakan lokasi Red Room kepada Melina. Tapi Melina mengatakan jika mereka tidak akan bisa mengalahkan Dreykov lantaran Dreykov bisa mengendalikan siapa saja semaunya. Ternyata Melina telah melakukan penelitian tentang seperti apa cara kerja program Dreykov tersebut dengan mencontohkannya di depan Natasha dan yang lain. Melina memanggil seekor babi ke dalam ruangan, lalu Melina memberikan perintah kepada babi itu dan babi itu menuruti semua perintah Melina. Melina melanjutkan jika pergerakan babi tersebut dapat dikontrol hanya dengan menggunakan sebuah iPad. Jadi hal seperti itulah yang digunakan Dreykov untuk mengontrol siapa saja yang ia mau. Mereka pun saling berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Lalu Natasha memilih untuk tetap pergi mencari Red Room. Namun Melina menahannya dan mengatakan jika ia telah melaporkan keberadaan mereka kepada Dreykov dan sebentar lagi mereka akan datang menjemput Natasha dan Yelena ke Red Room. Ternyata Melina menjebak anak dan suaminya agar bisa ditangkap oleh pasukan Dreykov. Tidak berselang lama, pasukan Dreykov pun benar-benar datang. Alexei dilumpuhkan menggunakan puluhan bios. Yelena keluar dan siap melawan, namun Yelena melihat Natasha sudah tergeletak di lantai dan melihat Melina di depannya. Akhirnya Yelena pun dilumpuhkan oleh Melina. Mereka bertiga lalu dibawa ke dalam pesawat. Scene kemudian berpindah di mana pesawat Melina pun tiba di Red Room yang ternyata berada di atas awan. Melina pergi ke kantor Dreykov dan dia melewati para widow yang sedang berlatih. Melina lalu bertemu dengan Dreykov di kantornya. Dreykov yang penasaran pun menanyakan Melina apa yang terjadi dengan Yelena dan kenapa bisa terpengaruh oleh gas merah itu. Akhirnya Dreykov meminta pasukannya untuk membedah kepala Yelena. Sementara Natasha dan Alexei dikurung di sebuah ruangan lalu akan diberikan cairan pengontrol terhadap mereka berdua. Tapi tak disangka ternyata Melina dan Natasha merencanakan sesuatu di mana mereka sengaja bertukar wajah dan hal tersebut diketahui oleh Dreykov. Natasha yang dikurung bersama Alexei adalah Melina dan ketika berada di dalam sel mereka pun akhirnya mencoba menyelamatkan Yelena. Melina langsung menghubungi Yelena dan menjelaskan bahwa dia menaruh pisau di pinggangnya. Lalu Yelena menggunakan pisau itu untuk kabur dan memutuskan ikatannya lalu menghajar semua orang yang ada di sana. Setelah itu Yelena langsung ditugaskan untuk mengambil kembali gas merah tersebut. Sementara di ruangan Dreykov di mana Natasha yang menyamar sudah terbongkar dan ditanggapi santai oleh Dreykov lantaran ia mengetahui semua rencana mereka. Dreykov lalu menunjukkan Taskmaster dan membuka topengnya yang ternyata itu adalah anak Dreykov yang bernama Antonia. Dreykov lalu mengatakan bahwa Taskmaster dulu adalah putrinya yang ingin dilenyapkan oleh Natasha. Tapi berhasil diselamatkan dengan menaruh chip di belakang lehernya dan sekarang Taskmaster menguasai semua keahlian Widow. Natasha akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena ketika ia mencium bau parfum Dreykov,
ia tidak bisa menyentuh Dreykov atau mendekatinya. Sementara di sisi lain, terlihat Melina pergi ke ruang pengendali untuk mencoba menghack sistem agar bisa mendaratkan Red Room. Namun lantaran Dreykov sudah mengetahui rencana mereka, Melina pun akhirnya terkurung di ruang pengendali itu. Tapi tidak sampai di situ, ternyata sebelum tertangkap, Melina sudah merencanakan semuanya karena ia mengetahui semua tentang Dreykov. Sementara Yelena terus menerobos dengan hati-hati untuk mengambil antidot atau cairan merah untuk diberikan kepada para Widow. Scene lalu berpindah di mana terlihat Melina yang gagal menghack dan terpaksa pergi ke ruang mesin untuk menghancurkan agar dapat mendaratkan Red Room secara terpaksa. Sedangkan Alexei masih sibuk berkelahi dengan Taskmaster. Natasha yang tidak bisa mendekati Dreykov lantaran mencium bau parfum yang dipakai Dreykov bisa mengendalikannya. Lalu Natasha melukai hidungnya sehingga ia mampu melawan Dreykov. Tapi Dreykov sempat menyalakan alarm dan para Widow segera pergi ke sana untuk membantu Dreykov. Di sisi lain, Melina yang sudah berhasil menghancurkan mesin mencoba membantu Alexei yang sudah tidak sanggup melawan Antonia. Akhirnya Melina dan Alexei berhasil mengurung Antonia di sebuah sel penjara. Sedangkan Natasha sedang mengajar Dreykov pun diserang oleh para Widow yang datang untuk menolong Dreykov. Karena jumlah Widow yang begitu banyak membuat Natasha kewalahan. Tapi tidak beberapa lama, Natasha diselamatkan oleh Yelena yang meledakkan antidot di atas para Widow yang berada di ruangan itu. Yang akhirnya membuat mereka tersadar dari pengaruh kontrol Dreykov. Lantaran Red Room yang akan segera hancur karena banyak sekali ledakan, Natasha menyuruh para Widow pergi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Natasha lalu menyalin semua data Widow dan membawa beberapa cairan antidot yang tersisa. Natasha lalu kabur melewati jendela ke lantai bawah, sedangkan Melina dan Alexei berhasil menaiki helikopter. Namun ketika akan pergi, helikopter mereka malah terkena ledakan yang membuat helikopter tersebut jatuh bebas. Sementara Natasha terus mencari jalan keluar dan ia juga masih mau menyelamatkan Antonia. Namun malah terjadi ledakan dan membuat Natasha terlempar ke bawah. Di sisi lain, Yelena melihat Dreykov kabur naik helikopter dengan para Widow yang masih belum tersadar. Yelena pun melompat ke atas helikopter Dreykov dan meledakkan helikopter menggunakan tongkatnya. Namun bersamaan dengan itu, Yelena pun terlempar dan tak sadarkan diri dan terjatuh. Melihat hal itu, Natasha langsung mengambil tas parasut dan ikut terjun mengejar Yelena. Natasha berhasil menangkap Yelena dan memakaikannya parasut. Namun dari atas mereka juga ada Antonia yang mengejar dan menangkap Natasha. Mereka akhirnya terjatuh bersamaan dengan parasut Antonia. Belum selesai di situ, setelah mereka mendarat, Antonia dan Natasha terlibat perkelahian. Namun Natasha berhasil membuka topeng Antonia dan dengan antidot yang tersisa, akhirnya Natasha pun langsung meledakkannya, yang seketika itu juga menyadarkan Antonia. Akhirnya Dreykov telah mati dan Red Room telah hancur karena terjatuh dan beberapa Widow juga telah disadarkan. Natasha dan keluarganya pun bisa terselamatkan. Tidak berselang lama, anggota polisi yang dipimpin Menteri Ross pun datang, namun Natasha memilih melawan mereka sendiri. Sementara para Widow yang tersadar datang dengan sebuah helikopter untuk menyelamatkan Alexei, Melina, dan juga Yelena. Ketika akan berangkat, Natasha memberikan antidot yang terakhir dan sebuah data yang telah ia salin sebelumnya kepada Yelena. Hal itu dilakukan Natasha karena masih banyak Widow yang belum tersadarkan di beberapa bagian dunia. Setelah itu, para Widow juga membawa Antonia bersama mereka dan helikopter mereka pun langsung pergi. 2 minggu kemudian, di mana Natasha bertemu dengan temannya Mason. Natasha berencana membawa kabur para anggota Avenger yang dipenjara, dan kali ini Mason memberikannya pesawat canggih, dan dengan senangnya Natasha pergi mengendarai pesawat itu dan pergi membebaskan para Avenger lainnya yang masih terkurung. Dan film Black Widow pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir.
Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film detektif dan mata-mata selanjutnya. Dan banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal tanpa kita sadari, keluarga ialah harta yang tak ternilai. Dadah!